Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Damianti Gina, NIM 2019-3164, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus interpretasi hasil regresi dari SPSS. Mata kuliah Ekonometrika kelas B. Regresi linear sederhana dengan SPSS. Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat referensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas independen terhadap variabel terikat dependen. Uji regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda pada intinya memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Yang berikut, pada analisis regresi sederhana, dengan menggunakan SPSS ada beberapa asumsi dan persyaratan yang perlu diperiksa dan diuji. Beberapa di antaranya adalah 1. Variabel bebas tidak berkorelasi dengan disturbance term atau error. Nilai disturbance term sebesar 0 atau dengan simbol sebagai berikut: U per X sama dengan 0. Yang kedua, jika variabel bebas lebih dari 1, maka antara variabel bebas atau explanatory tidak ada hubungan linear yang nyata. Yang ketiga, model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. Prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini ditentukan jika angka standar error of estimate lebih kecil standar deviation. Yang keempat, koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T. Koefisien regresi signifikan jika T hitung lebih besar T tabel atau nilai kritis. Yang kelima, model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai koefisien determinasi (KD sama dengan R square I kali 100%. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Yang keenam, residual harus berdistribusi normal. Yang ketujuh, nilai berskala interval atau rasio. Yang kedelapan, kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan variabel bebas atau variabel prediktor, sedangkan variabel lainnya variabel terikat atau variabel respons. Yang berikut tutorial regresi linear sederhana dengan SPSS. Yang pertama, proses mulai dengan memilih menu analisis, kemudian pilih linear. Yang berikut, pilih variabel Y sebagai variabel dependen atau terikat dan X1 sebagai variabel independen atau bebas, lalu klik OK. Yang berikut output regresi linear sederhana dengan SPSS. Output SPSS akan menampilkan hasil berupa
4 buah tabel, yaitu tabel variabel penelitian, yang kedua ringkasan model atau model summary, yang ketiga tabel ANOVA, dan yang keempat tabel koefisien. Interpretasi regresi linear sederhana dengan SPSS. Cara membaca output SPSS hasil uji regresi linear tersebut adalah: 1. Tabel pertama menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, variabel kedua menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Pada contoh di atas, nilai korelasi adalah 0,342. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori lemah. Yang ketiga, variabel ketiga digunakan untuk menentukan taraf signifikan atau linearitas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai signifikan. Cara yang paling mudah dengan uji signifikan dengan ketentuan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi adalah linear, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel ketiga diperoleh nilai signifikan sama dengan 0,140, yang berarti lebih besar kriteria signifikan 0,05. Dengan demikian, model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah tidak signifikan. Artinya, model regresi linear tidak memenuhi kriteria linearitas. Yang keempat, tabel keempat menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom U-standardized coefficient. Berdasarkan tabel ini diperoleh model persamaan regresi Y sama dengan 38,256 tambah 0,229x1. Sekian saja presentasi dari saya tentang studi kasus interpretasi hasil regresi dari SPSS. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.